Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu sebelumnya tentang distribusi Gaussian. Kita bergerak ke distribusi multivariate Gaussian atau Gaussian dengan multivariable. Sebelum itu nanti akan ada diulas dulu tentang materi Gaussian ya, distribusi Gaussian ya, supaya bisa lebih mudah melanjutkan ke yang berikutnya. Tapi kalau tertinggal silahkan disimak video yang sebelumnya ya. Ya, jadi distribusi Gaussian atau distribusi normal itu adalah salah satu yang paling sering muncul kalau kita bicara variabel kontinu. Kemudian ini sangat berhubungan dengan yang namanya central limit theorem gitu ya. Kenapa dia sering muncul? Salah satunya alasannya karena central limit theorem itu. Dan distribusi normal atau Gaussian itu sering dituliskan sebagai X, random variable X mengikuti distribusi normal dengan parameter mu dan sigma square. Mu menggambarkan rata-ratanya ya, ini rata-rata. Kemudian yang sigma squared-nya ini menggambarkan variansi. Gitu ya. Nah, dalam berbagai library sebetulnya untuk mengerjakan statistik ditulisnya bukan dalam variansi tapi dalam simpangan baku karena itu yang lebih mudah dicernanya. Gitu ya. Oke, so apa itu terdistribusi normal? Kita sudah sempat bahas bahwa ini ditemukan dalam berbagai fenomena di alam. Bisa berupa tinggi badan, berat badan, hasil pengukuran, bisa berupa error dari suatu alat gitu ya, dan banyak hal lainnya. Dan terdistribusi normal itu bisa dilihat juga sebagai jumlah dari berbagai peubah acak yang independen. Ini berhubungan dengan central limit theorem yang tadi. Silahkan dicek itu apa. Tapi ini ada banyak sekali central limit theorem variasinya. Terus ya ini berhubungan dengan kenapa berbagai peubah acak yang independen kalau dijumlahkan atau dirata-ratakan bisa membentuk distribusi normal gitu ya dalam ketika memenuhi syarat tertentu. Nah, dan dengan jumlah sampel yang cukup sebetulnya distribusi normal itu bisa menggambarkan populasi dengan cukup baik. Nah, ini contohnya udah disampaikan di minggu lalu juga. Contoh hasil pengukuran tinggi badan gitu ya. Kita melihat spikes-nya, kalau diingat kemarin spikes-nya ditemukan karena ada pembulatan-pembulatan. Yang garis hitamnya itu yang kita kenal sebagai maximum likelihood estimation ya. Garis hitam ini yang dikenal sebagai maximum likelihood estimation. Ya. Gimana cara dapetinnya? Kalau dilihat kemarin sebenarnya kalau maximum likelihood estimation untuk mu itu sama kayak menghitung rata-rata dari sampelnya gitu. Jadi sum over I sama dengan 1 sampai N, kemudian untuk XI, ini 1/N, itu dapat mu-nya, kemudian yang kalau kita mau cari sigma squared-nya, itu adalah sum over I sama dengan 1 sampai N, ya, kali 1/N, kemudian inilah XI, minus mu squared. Gitu ya, ini adalah MLI-nya, sehingga kita bisa dapetin yang ini. Gitu. Jadi ini yang hitam itu sebetulnya adalah normal distribution dengan gitu kira-kira ya. Kemudian dari situ kita bisa melihat kalau hasil pengukuran yang lebih benarnya tanpa pembulatan seperti di tinggi badan tadi, kalau di berat badan harusnya histogramnya seperti bentuk garis yang hitam gitu. Jadi berada semua di bawah garis yang hitam tingginya. Jadi ini lebih bagus daripada yang tadi gitu. Kalau kita lihat fitness of normalnya gitu ya. Ada tesnya untuk menentukan apakah suatu data terdistribusi normal atau tidak, tapi itu mungkin nanti di beberapa pertemuan ke depan kita akan bahas gitu. Cuman yang penting untuk sekarang adalah tahu konsep distribusi normal dan maximum likelihood estimation tadi. So ini distribusi normal, kemudian PDF-nya dapat dihitung dengan rumus itu 1/2 pi sigma square, kemudian eksponen dari nilai yang di dalamnya, ya. Nah, ekspektasinya adalah mu dan variansinya adalah sigma square. Jadi parameternya adalah ekspektasinya dan variansi. Itu properti yang membuat distribusi normal mudah digunakan gitu ya, atau dimanipulasi. Kemudian kita udah bahas tentang CDF, bahwa kalau kita bicara PDF yang tadi, ini yang nilainya kalau diingat-ingat bahwa nilai PDF itu bisa lebih dari 1. Gitu. Kenapa? Karena dia adalah unit probability dibagi dengan unit dari
nilainya sendiri, unit dari nilainya dibagi dengan unit dari probability-nya gitu ya. Jadi sehingga nilainya, karena kita mencari ketika nanti selisihnya sekecil mungkin gitu ya, jadi yang dari tadinya delta X diubah menjadi dx, karena kita bicara untuk X-nya di dalam elemen real, dan untuk distribusi normal itu semua terdefinisi ya dari minus hingga sampai hingga di dalam elemen realnya, sehingga nilai PDF kemudian dampaknya dia bisa jadi lebih dari satu, jadi nilai F ini bisa lebih dari satu, tapi ketika diintegralkan, ruas area di bawah kurvanya harus satu, gitu ya. Nah, ketika kita berurusan dengan CDF, ya distribusi kontinu, maka kita sebenarnya perlu yang namanya cumulative density function. Jadi dari PDF yang tadi, yang probability density function-nya, kita bisa ubah menjadi probability dengan melihatnya dalam rentang tertentu ya, integral dari area di bawah kurvanya gitu, luas area di bawah kurvanya yang didapatkan dengan integral. Cara dapatnya dengan CDF, cumulative distribution function. Ini jadi F besar X, kemudian ini adalah yang kita kenal sebagai Z-score gitu ya. Yang ini, jadi Z itu adalah X minus mu per sigma. Pemakaian Z-score ini di mana, ada salah satu contohnya di tutorial 2 yang kemarin, silahkan ditonton videonya. Tapi intinya ini mengubah yang tadinya distribusi normal menjadi distribusi normal standar gitu, atau standar Gaussian gitu ya, standard Gaussian distribution. Nah, karena dia udah menjadi standar normal, menghitung nilai ini bisa menggunakan tabel gitu. Kalau mau perhitungannya lebih mudah, jadi tinggal dilihat tabelnya aja f berapa untuk x-nya suatu nilai dalam bilangan real, nanti dia bisa dihitung cumulative density function-nya. Nah, perhitungan dalam probabilitasnya jadinya seperti apa? Kalau mau dilihat itu seperti ini. Jadi kalau misalnya pertanyaannya berapa peluangnya untuk mendapatkan orang dengan tinggi badan antara 150 sampai 160, berarti tinggal CDF 160 dikurang CDF 150 gitu. Hasilnya adalah luas area di bawah kurva yang diarsir di bawah gitu ya, yang warna biru. Ini adalah cara langsungnya gitu. Kalau dalam R atau dalam Python gitu atau dalam MATLAB apapun yang kalian pakai, bisa langsung dimasukkan CDF 160, CDF 150 dengan parameter mu dan sigma squared-nya. Tapi kalau metode yang klasik, ketika komputer belum begitu mudah digunakan, maksudnya belum secara luas digunakan, biasanya orang mengubah dari 160-150 tadi ke distribusi standar normal dulu, jadi mu dan sigmanya dibuat jadi 0 dan 1, kemudian baru dihitung CDF-nya. Gitu ya. Nah, itu udah ada di contoh tutorial 2 kemarin. Dan ini adalah berbagai bentuk distribusi normal, tergantung nilai parameternya, mu dan sigmanya. Gitu ya. Jadi yang distribusi normal standar itu yang warna merah, sisanya adalah variasi dari distribusi normal, gitu ya, dengan berbagai nilai mu dan sigma. Itu. So, nah, multivariate Gaussian itu apa? Multivariate Gaussian itu adalah distribusi Gaussian dengan multivariabel. Tidak banyak distribusi yang bisa mempertahankan bentuknya gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat PDF-nya bentuknya tidak berubah banyak dengan multivariabel gitu. Jadi karena ada hubungan antar variabel yang tidak bisa ditangkap di sana. Nah, distribusi Gaussian ini adalah yang bisa mengerjakan hal tersebut. Jadi dia punya properti yang bagus untuk menghitung probabilitas gabungan. Sekedar refresher, untuk mengingatkan probabilitas gabungan itu contohnya seperti ini, misalnya kita punya dua variabel ya, ada variabel pertama adalah nilai, jadi anggaplah X1-nya itu adalah nilainya berapa, nilai, kemudian kita punya X2, variabel kedua yang adalah IQ-nya gitu ya, jadi ini X1, ini X2. Yang saya mau ceritakan tadi adalah peluang dari nilainya itu A, kemudian IQ-nya itu rendah, misalnya ya, itu tidak sama dengan peluang dari nilainya A, nilainya A jika diketahui IQ-nya rendah. Ini tidak sama nilainya. Ya, yang satu adalah syaratnya kita tahu bahwa IQ-nya rendah dulu, kemudian yang kedua adalah nilainya A dan IQ-nya rendah. Materi ini sudah sempat dibahas di pertemuan pertama gitu ya, tentang peluang, bahasan tentang peluang. Jadi probabilitas gabungan silahkan dicek lagi ya, tapi ingat bahwa nilai ini tidak sama.
Nah, yang dilihat di sini sebetulnya adalah dan gitu. Jadi nilainya A dan IQ-nya rendah, nilainya B dan IQ-nya rendah, nilainya C dan IQ-nya tinggi gitu ya. Jadi ini probabilitas gabungan. Kalau dijumlahkan semua, jadi kalau ini ditambah dengan ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, kalau semua dijumlahkan baru nanti sum-nya itu adalah over XI, itu adalah 1. Jadi untuk semua nilai X yang mungkin, itu nilainya 1. Jadi semuanya dijumlahkan baru nilainya 1. Kalau jika diketahui IQ-nya rendah, baru nanti dia, satunya didefinisikan berdasarkan apa yang diketahui. Nah, kalau kita gambar dalam 3 dimensi, bentuknya sepertinya seperti ini. Jadi tabel yang tadi ya, punya 3 nilai, kemudian punya 2 IQ, 2 nilai IQ, nilainya A, B, C yang tadi, ya, jadi ini sumbu nilainya A, B, C, kemudian ada tinggi, IQ-nya bisa tinggi atau rendah. Nah, tinggi dari probabilitasnya, tinggi dari balok ini ya, bar plot ini sebetulnya adalah probabilitasnya, nilai probabilitasnya berapa. Ya, jadi A dan IQ-nya tinggi, probabilitasnya sekian, kemudian lebih rendah kalau probabilitas nilainya B. Jadi IQ-nya tinggi, kemudian nilainya B, ya lebih rendah. Gitu. Jadi orang yang pintar masa nilainya B. Gitu. Gampangnya gitulah interpretasinya. Ya, so ini probabilitas gabungan. Apa yang terjadi kalau bukan discrete? Ini kan discrete ya kasusnya, nilainya saya cuma bilang A, B, C, kemudian IQ-nya tinggi atau rendah. Gimana kalau misalnya saya ubah jadi bukan IQ rendah tinggi, tapi nilai IQ-nya yang dipakai gitu. IQ-nya, saya kita pakai, anggaplah kita pakai integer gitu misalnya di dalam bilangan asli. Bilangan bulat ya, bisa bisa I don't know berapa sih IQ? 50 mungkin sampai 250 or something, terserah gitu. Nilainya juga bukan nilai A, B, C, tapi nilainya kita pakai nilai angka gitu. Kayak misalnya nilainya yang mungkin antara 0 sampai 100 itu juga bisa gitu ya. Jadi bayangin kalau baloknya jadi sangat banyak gitu ya, kemudian dibuat sekecil mungkin ukuran baloknya, jadi yang tadinya selisihnya itu dibuat sekecil mungkin, maka yang terjadi adalah dia membentuk surface seperti ini gitu. Jadi sama halnya ketika kita bicara histogram, kemudian diubah menjadi, jadi kalau kita punya histogram ya tadinya gini, terus kita bikin hampirannya gitu ya dengan selisih yang sekecil-kecilnya gitu. Terus saya ganti warnanya deh. Misalnya kita buat ya kira-kira begini, ya sama gitu. Nah, kalau dalam 2 dimensi yang tadinya balok-balok itu kayak tadi, sekarang kita ubah menjadi seperti bidang seperti ini, surface ya, sehingga terbentuk seperti bukit gitu. Karena kan Gaussian bentuknya seperti bell shape ya kalau satu. Nah, kalau kita mengkombinasikan dua nilainya, maka bentuknya jadi seperti bukit seperti ini. Gitu. Nah, dan sumbu Z-nya sekarang ini kan anggaplah ini sumbu X, sumbu Y gitu, atau X1, X2 terserah. Ya misalnya anggaplah ini sumbu X, ini sumbu Y gitu ya. Ini sumbu Z-nya. Nah, sumbu Z-nya sekarang menggambarkan PDF gitu. Kalau tadi kan sumbu Z-nya menggambarkan PMF atau probability mass function. Sekarang sumbu Z-nya menggambarkan PDF-nya gitu. Probability density function-nya gitu, ya. Yang komponennya sama, weight dan acceleration. Gitu. Jadi kasus ini kalau di contoh ini yang kita pakai datasetnya adalah MPG, miles per gallon. Jadi dataset seberapa hemat sebuah mobil gitu ya. Jadi ada beberapa jenis mobil, ada ratusan jenis mobil dari Jepang, Eropa dan Amerika, kemudian dengan atributnya masing-masing gitu ya, bobotnya berapa, kemudian kita bisa ngeliat akselerasinya, kita bisa ngeliat konsumsi bensinnya, kita bisa ngeliat horsepower-nya berapa gitu, dan berapa tenaga kuda gitu, dan seterusnya. Gitu. Jadi gambarannya jadi seperti ini ya, kita ngeliat bidangnya. Nah, yang lebih populer sebetulnya dalam distribusi Gaussian multivariable itu adalah melihat ini sebagai kontur plot. Jadi bukan tampak samping 3 dimensi seperti ini, tapi tampak atas, ya, menggunakan kontur plot seperti ini. Jadi ini dan ini itu gambar yang sama. Cuman yang satu dari samping dilihatnya, satu dari atas, dan ini adalah representasi yang lebih populer. Dengan gambaran bahwa nilai yang di tengah, jadi di sini itu nilai yang paling mungkin. Jadi kalau mau dilihat sebetulnya titik yang merah ini, anggaplah di sini gitu ya, ini yang bisa disebut sebagai mu-nya. Ya, mu hat-nya. Ini adalah, jadi kan saya punya data aslinya, weight-nya, kemudian acceleration-nya, saya bisa dapetin mu-nya. Gitu ya, jadi ada nilai.
punya nilai mu untuk weight, kemudian saya juga punya nilai mu untuk acceleration-nya berapa. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian nanti, nah yang sebarannya ke samping inilah, kan kita nanti punya sebaran ke sampingnya sama sebaran ke bawahnya. Nah ini yang akan menggambarkan sigmanya dari weight-nya, ini yang menggambarkan sigmanya dari acceleration-nya. Kira-kira sigma squared lah boleh. Gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, titik tengah ini adalah ya titik yang paling mungkin ya kalau kita digambar dalam satu dimensi, itu satu variabel yang terjadi adalah ini puncaknya di sini. Gitu. Nah, terus kalau kalian perhatikan sebetulnya kenapa dia bisa miring gitu. Yang menjelaskan kemiringannya itu adalah yang kita kenal sebagai matriks kovariansinya. Tapi sebelum kita bahas ke sana, ini adalah representasinya dari gambar yang tadi. Kalau biasanya kan kita mencari probabilitas dengan CDF ya. Kalau tadi ingat bahwa kita punya gambar misalnya seperti ini, terus kita punya distribusinya gimana gini, misalnya ini adalah fx, ini adalah PDF-nya ya, fx, terus kita mau cari nilai luas area di bawah kurva yang diarsir ini gitu. Berapa nilainya? Nah, kalau dua dimensi ya jadinya kayak gini. Kita mencari luas area di bawah kurvanya gitu ya, surface-nya yang warna merah ini. Caranya ya tinggal diintegralin aja untuk kedua nilai tersebut gitu. Untuk kedua variabel tersebut gitu. Jadi weight dan acceleration, kemudian kita integralkan dx-nya, misalnya kasusnya di sini ini x-nya, ini y-nya tadi ya, jadi acceleration, kemudian nilainya antara berapa sampai berapa, kemudian untuk weight nilainya antara berapa sampai berapa, kemudian acceleration-nya nilainya berapa sampai berapa, gitu ya batasnya. Ini tinggal tarik aja. Misalnya di sini sampai sini gitu misalnya ini dan ini gitu misalnya, gitu ya. Jadi integralnya kalau ini kita ubah dari 3.500 sampai ke 4.500, terus yang ini dari 22,5, sorry, salah. Ini harusnya dari 17,5 ya, sampai 22,5. Gitu kira-kira. Nah, nanti yang kita belum punya adalah nilai fx ini gimana, fxy ini gimana. Apakah tinggal pakai PDF terus kemudian dikali 2, atau PDF dikali PDF, atau seperti apa gitu. Nah, ternyata kalau dalam multivariate Gaussian, bentuk PDF-nya, bentuk umumnya sebetulnya mirip seperti PDF yang kita kenal di univariate Gaussian atau Gaussian dengan satu variabel. Kalau saya mau coret-coret lagi, kalau mau diingat bentuknya fx-nya itu kan 1 per akar 2 pi sigma squared gitu ya, kemudian eksponen ini adalah minus x minus mu squared per 2 sigma squared gitu kan. Ya, perhatikan bahwa bentuknya mirip. Ini kan pangkat setengah itu kan akar ya. Jadi bentuknya sama kayak akar gitu. Pangkat setengah yang ini sama kayak akar yang ini. Terus kita punya 2 pi di sini, ini ada 2 pi di sini. Ini ada sigma squared-nya. Nah, ini berubah menjadi sigma besar ini gitu. Jadi sigma besar yang ini bukan sum, bukan penjumlahan, tapi ini adalah covariance matrix. Nah, covariance matrix-nya itu menggambarkan sigma kuadrat yang ini gitu. Jadi yang tadinya variance, kalau diingat kan sigma squared itu kan variance atau variansi. Maka sigma besar itu adalah kovariansi, gitu ya istilahnya. Nah, yang di atas kalau dilihat di dalam eksponennya itu ada x minus mu dikuadratkan. Ini ada x minus mu, ini ada x minus mu. Ya. Sama kayak dikuadratin kan. Gitu. Cuman dalam bentuk yang sedikit berbeda saja, karena kan perkalian matriks vektor gitu ya. Yang di tengah itu matriks. Ini kan matriksnya. Nah, ini lihat, ini inverse dari matriksnya. Sama kayak ini kan, inverse kalau dalam skalar, inverse-nya dari sigma squared gitu ya, itu kan kayak 1 per sigma squared gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Ada minus setengah di depannya, ada minus setengah di depannya. Jadi bentuk, sebenarnya univariate Gaussian itu adalah kasus khusus dari bentuk ini, bentuk umum multivariate Gaussian ini. Nah, yang belum begitu jelas dan dari tadi saya sebut itu adalah tentang covariance matriksnya atau si sigma besar ini. Sigma besar ini apa? Sigma besar ini atau covariance matrix itu adalah matriks yang setiap elemennya terdiri dari ini covariance xi xj gitu ya, dengan nilai covariance xi xj itu adalah expected value dari xi minus mu i dikali dengan xj minus mu j.
Gitu kira-kira gambarannya. Ya, dan, sigma besar itu harus simetris gitu. Jadi kalau misalnya saya ngambil contohnya dalam 2 dimensi gitu ya, atau 2 variabel gitu, yang terjadi adalah sigmanya itu biasanya ditulis sebagai ini, sigma 11, sigma 12, sigma 21, dan sigma 22. Di sini dibilang bahwa sigma itu harus simetris. Simetrisnya itu maksudnya terhadap diagonalnya, gitu ya. Jadi kalau kalau kita lihat ketika matriks dibilang simetris, maka dalam kasus dua variabel ini yang sama nilainya itu adalah sigma 12 dan sigma 21. Ini nilainya pasti sama. Ya, karena kalau kita melihat ya rumus ini covariance XI XJ itu kan expected value dari XI minus mu I, XJ minus mu J. Kalau kita balik, ya kan perkalian komutatif gitu, bisa diputar-putar. Jadi sama aja kayak misalnya anggaplah ini A, ini B gitu misalnya. A kali B sama B kali A sama nggak? Sama kan? Jadi nilai sigma 12 dan sigma 21 ya sama. Jadi itu nilai itu dijamin gitu. Oke, so nah kalau misalnya kita mau lihat sekarang apa yang terjadi kalau saya masukinnya adalah covariance dari XI dan XI gitu. Ya, atau X1 gitu. Maka yang terjadi adalah ini expected value dari XI minus mu I kuadrat, ya kan? Karena xi minus mu i, xi minus mu i gitu kan, atau xi minus mu i kuadrat. Ini apa sih? Ini sama dengan nilai dari variansi xi, gitu ya. Jadi pada dasarnya sigma besar itu sebetulnya adalah ini sigma 1 kuadrat, ini adalah sigma 12, ini sigma 21, ini sigma 2 kuadrat, ya. Nah, sigma 12, sigma 21 ini apa? Ada nggak bentuk sederhananya? Ternyata ada gitu. Bahwa sigma 12 dan sigma 21 itu, 12 dan sigma 21 itu dijelaskan oleh, kalau ini kan sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat. Ini sama kayak sigma 1 dikali dengan sigma 2. Selesai nggak? Enggak. Ada lagi yang menjelaskan hubungan antara sigma 1 dan sigma 2. Ada yang namanya rho. Nah, rho ini yang dikenal sebagai korelasi istilahnya. Ya, jadi kalau pernah mempelajari tentang korelasi, sebenarnya di sini dipakainya. Gitu. Ya, Pearson's correlation. Nah, itu apa? Kita akan lanjut pelan-pelan ya, akan saya bahas satu-satu. So, kita akan bahas lebih lanjut tentang kovariansi dan korelasi, tapi sebelum sampai ke sana, ada yang mau ditanya dulu? Ada yang masih kurang jelas? Oke. Jadi di kovariansi dan korelasi, ini ya bahasannya. Jadi berdasarkan linearitas dari ekspektasi, kalau diingat ya, syaratnya dari linearitas ekspektasi. Kalau ingat yang waktu itu kita sempat bahas tentang ekspektasi dari AX plus B gitu ya. Ini akan sama dengan A ekspektasi dari X itu. Dan ini plus B, sorry. Ini plus B berarti dari sini gitu, karena mu I ini konstan ya, ini dan ini konstan. Maka nanti dia bisa dilihat sebagai ekspektasi XI XJ minus ekspektasi I ekspektasi XJ gitu ya. Sehingga kalau tadi kovariansi XI XI itu menjadi bentuk variansi sebetulnya. Nah, interpretasinya sebetulnya adalah seberapa besar perubahan bersama antara XI dan XJ gitu kalau mau dilihat. Nah, perhitungan kovariansi kalau kita ngambil contohnya gitu ya, ini misalnya saya kasih datanya gitu, ini ada mass per gallon-nya, terus ada acceleration-nya, mass per gallon kali acceleration adalah yang kanan ini. Jadi 23 kali 18,5 itu sekian, 16 kali 18 sekian, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa coba hitung kovariansi dari XI-XJ. Ekspektasi dari XI-XJ adalah ini kan, kita punya MPG kali acceleration. Jadi, angka yang ini, hitung rata-ratanya berapa. Ya, kita bisa dari sini kita bisa hitung berapa ekspektasinya dari XI XJ gitu ya. Ekspektasi dari XI adalah yang ini. Ini kita bisa pakai sebagai ekspektasi dari XI. Kita bisa ngitung dari sini. Yang ini kita pakai sebagai ekspektasi dari XJ. Gitu ya. Tinggal ngitung rata-rata aja gitu. Ini cari rata-rata, ini cari rata-rata, ini cari rata-rata. Nggak ada yang susah kan dari mencari rata-rata. Pakai Excel boleh, mau pakai Python boleh, apapun yang paling nyamannya buat kalian. Mau pakai kalkulator juga nggak apa-apa, silahkan aja. Gitu. Tapi intinya kita bisa ngitung semua nilai rata-rata ini atau ekspektasi ini.
ya yang ekspektasi XY kali XJ, kemudian ekspektasi XY dan ekspektasi dari XJ. Maka kita bisa dapat nilai covariance-nya. Nah, kalau dalam Python atau dalam R sebetulnya relatif lebih mudah gitu. Ketika kita udah punya tabelnya, kemudian ada MPG dan acceleration, ini tinggal dipanggil dengan .conv. Jadi kalau pakai pandas ya, library pandas di Python, tinggal data frame-nya apa gitu ya, kemudian .conv, nanti langsung keluar covariansinya. Gitu ya, covariance matrix-nya gitu, sorry. Oke, so kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, kalau kita misalnya punya data lebih lengkapnya, bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi di data yang seperti ini kita bisa melihat bahwa ini titik-titik ini adalah datanya, ini adalah ya, histogramnya ya. Kalau kita ngelihat akselerasi saja, kalau kita ngelihat miles per gallon saja. Gitu. Ternyata kalau kita pakai data miles per gallon dan akselerasinya, ternyata covariansinya 9,06. Artinya ada hubungan positif di sana. Gitu. Jadi covariansi itu nilainya bisa minus, bisa nol, bisa lebih dari satu, positif gitu ya nilainya. Dan kalau dia positif seperti ini, ya artinya memang ada hubungan positif gitu. Kalau kita lihat dari datanya, interpretasi aja secara visual ya, kan kita bisa melihat bahwa, oh, kalau miles per gallon-nya naik, itu konsumsi bensinnya naik, maka akselerasinya juga naik, dan sebaliknya gitu. Ya, ini kita belum bicara hubungan sebab akibat. Kita hanya melihat bahwa, oh kalau yang satu naik, yang lain juga naik gitu, dalam berdasarkan datanya. Tapi bukan berarti kita harus menaikkan miles per gallon-nya sehingga akselerasinya jadi naik gitu. Artinya, apakah kalau mobil yang kita sengaja kita buat lebih boros, maka semakin ngebut dia, ya belum tentu. Gitu ya. Tapi intinya dari pola yang kita lihat, kalau yang satu naik, ya yang lain ikut naik biasanya. Oke. So, ini contoh yang lain, kalau tadi di sini ada hubungannya ya, kita bisa melihat bahwa ini sama-sama naik nilainya ke arah sana gitu kira-kira. Nah, di gambar yang lain kalau kita lihat covariansinya, misalnya di sini gitu ya, ini contoh data yang lain, ini kalau nggak salah saya generate secara random, ternyata nggak ada hubungannya gitu antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Misalnya saya punya ini ada X1, ini ada X2, ternyata X1 dan X2 tidak berhubungan gitu. Kalau dilihat covariansinya itu 0,06, artinya ketika X1-nya lebih besar, ya ada X2 yang besar, ada juga X2 yang kecil gitu. Ketika X2-nya ada, misalnya kita buat lebih besar gitu ya, ini X2-nya ada yang lebih besar, ternyata kita bisa melihat ada X1 yang, misalnya di sini deh, X2-nya 2 gitu, dia 2 misalnya. Kita bisa melihat, oh, atau antara 1 sampai 2 gitu. Ada yang di sini, ada juga yang di sini. Yang di sini, ada juga yang di sini. Gitu. Jadi kita nggak tahu. Fakta bahwa kita tahu suatu nilai tidak memberikan informasi terhadap variabel yang lain. Gitu. Pengetahuan kita terhadap variabel yang lain. Jadi ini kalau dia tidak berhubungan gitu. Kadang ada satu yang di atas, ada yang lain yang di bawah. Gitu. Berbeda dengan kasusnya kalau tadi gitu. Kalau kita melihat yang tadi, kita kembali ke contoh yang tadi gitu ya. Ketika kita tahu bahwa oh akselerasinya sekian gitu ya, misalnya walaupun ada yang di atas ada yang di bawah, tapi trennya cenderung lebih tinggi daripada kalau misalnya miles per gallon-nya di sini gitu misalnya. Ada yang di atas, ada yang di bawah, tapi ya nggak tinggi-tinggi amat gitu, nggak bisa sampai sini gitu misalnya. Dia sifatnya simetris, covariansi XY itu adalah covariansi YX. Dia kalau kita punya dua variabel atau X1, X2, maka sama dengan covariansi X2, X1. Kalau covariansi XX atau XY, XY tadi contohnya itu sama kayak variansi, dan covariansi dari AX plus B dan Y itu adalah A dari covariansi X, Y. Jadi seperti halnya di variansi, kalau ditambahin sesuatu itu nggak ngaruh. Gitu. Yang ngaruh adalah faktor pengali yang menempel ke X-nya. Gitu. Ya, koefisiennya berapa. Sehingga A-nya keluar tapi B-nya nggak ada. Hilang di sini. Oke. Nah, dipakai di mana sih covariansi itu sebetulnya? Covariansi itu dan multivariate Gaussian itu bisa dipakai untuk mendeteksi anomali. Di kasus ini adalah kita mencoba menghitung maksimum likelihood estimation-nya. Jadi kalau ini contour plot ya. Jadi kurva yang ini nih, ini sebenarnya adalah MLI-nya. Ya, maksimum likelihood estimation untuk dua variabel ini gitu. Jadi kita nanti mau menghitung nilai mu hat-nya, kemudian kita mau menghitung kovariansinya, matriks kovariansinya. Cara menghitung matriks kovariansi kan tadi udah ya, dengan cov something itu kita lihat setiap entry-nya seperti apa, untuk height dan weight-nya, kemudian kita bisa dapat ini vektor dari mu, jadi vektor dari rata-rata, dan matriks dari height dan weight-nya.
gitu ya. Jadi ini 2 dimensi, ini 2 dimensi, 2D, ini 2 kali 2 dimensinya. Itu ya, kira-kira gitu. Ini MLI-nya terus kita coba hitung, dan kalau kita hitung kovariansinya antara height dan weight gitu ya, ini bukan matriksnya tapi kovariansinya saja antara height dan weight, itu nilainya adalah 45,35. Jadi kalau kita gambarin matriks kovariansinya, misalnya ini ada sigma dari height-nya ini adalah 45,35. Ini 45,35, ini adalah sigma dari weight. Gitu. Ya, jadi 45,35 itu di entry di sininya gitu. Ya. Nah, 45,35 ini menjelaskan bahwa hubungannya cukup besar, dalam artian kalau kita tahu tentang tinggi badan, maka akan ada informasi yang kita bisa dapatkan tentang berat badan. Ya, dengan kita udah melihat ini MLI-nya yang di sini, kita kemudian juga menemukan fakta bahwa kalau dia di luar kurva ini, kemungkinan terjadinya atau probabilitas menemukan data tersebut jadi sangat kecil gitu. Seperti misalnya menemukan data yang di sini atau di sini atau di sini gitu misalnya, ya. Kalau kita lihat misalnya nih, saya kasih contoh aja. Misalnya kita punya tinggi badan, kita ngelihat salah satu ya. Kalau kita ngelihat tinggi badan orang, kita lihat rata-ratanya, ya mungkin kira-kira rata-ratanya di tengah lah. Anggaplah pusatnya di sini gitu. Kalau kita tarik satu, satu 162 lah anggap, 162 cm misalnya gitu ya, tinggi badannya 162 cm. Tapi kalau kita mau melihat yang ini, misalnya kita tarik ke bawah, tinggi badannya berapa? Anggaplah ini 158 cm gitu, misalnya. Tinggi badan 158 cm itu masih masuk akal nggak ya gitu? Probabilitasnya antara, say misalnya antara 100, ya, antara di region ini gitu, atau berarti antara 155 kurang dari height-nya, kurang dari 160 gitu, ini masih mungkin nggak ya? Probabilitasnya masih besar sebetulnya untuk menemukan orang dengan tinggi badan antara 155 sampai 160. Tapi orang yang tinggi badannya sekian gitu ya, antara 155 dan 160 dan berat badannya di atas 80. Ya ini kan di atas 80 ya kalau kita tarik garisnya. Ini kan di atas 80. Berarti si titik ini sebenarnya lebih tidak mungkin gitu, bahwa dengan tinggi badan sekian, berat badan di atas 80 itu tidak normal gitu. Bukan sesuatu yang sering kita lihat gitu. Probabilitas menemukan orang-orang seperti itu kecil gitu. Ya, sama halnya dengan di titik-titik ini misalnya. Bahwa tinggi badan 150 mungkin nggak, ya mungkin aja gitu, atau 150 kurang mungkin nggak, mungkin aja. Walaupun lebih tidak mungkin atau lebih jarang ditemukan daripada 155 dan antara 155 dan 160. Tapi itu aja udah jarang, 150 kurang. Lebih lagi, orang yang tinggi badannya cuma sekitar 150-an, tapi berat badannya mencapai hampir 80-an gitu, itu lebih jarang lagi gitu ditemukannya. Sehingga dia kalau dilihat ya dia di luar kurvanya. So, yang saya mau garis bawahi adalah melakukan deteksi anomali untuk dua variabel. Kadang kita memerlukan dua variabel untuk menemukan anomalinya gitu. Jadi kalau dilihat dalam satu variabel saja, misalnya tadi tinggi badan, kita lihat tinggi badan saja, tinggi badan 158 tuh kira-kira normal nggak sih gitu, atau mungkin nggak sih kita temukan? Ya mungkin aja gitu, probabilitasnya cukup besar kalau kita ngelihat range-nya gitu ya. Tapi yang tinggi badannya segitu dan berat badannya lebih dari 80 itu jarang ditemukan gitu, atau sebaliknya gitu, misalnya berat badan 80-an itu mungkin nggak sih? Ya mungkin aja gitu. Tapi ternyata dia jarang sekali ditemukan gitu. Kalau dikombinasikan dengan tinggi badannya, gitu, ya. Karena harusnya kalau dia, tingginya cuma segini, beratnya ya mungkin sekitar 60 atau 50 gitu. Karena itu berat badan ideal kan segitu ya, yang dibilang berat badan ideal kalau untuk 155 atau 60 ya mungkin sekitar 50 gitu, atau lebih rendah dari itu. Ketika orangnya makin tinggi gitu ya, harusnya berat badannya juga naik gitu, dan ini bisa kita lihat dari, kemiringan dari distribusi Gaussian-nya gitu, multivariabelnya. Dia nggak lurus gitu, tapi dia miring, artinya ada hubungannya. Nah, ketika nanti dia tidak berhubungan gitu, yang satu dengan yang lain, height dengan weight-nya, maka itu yang kita bisa lihat dari kovarensi matriksnya bahwa ini misalnya sigma 1,1, ini nilainya 0 biasanya kalau dia tidak berhubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Ya, independen gitu. Oke.
So itu kira-kira gambarannya penggunaan covariance matrix untuk mendeteksi anomali. Ya. Nah, ada versi lebih sederhananya dari kovariansi, yaitu korelasi. Bagian dari kovariansi itu adalah korelasinya, gitu ya. Apa yang kita mau lihat di sana, yang kita mau lihat adalah hubungan dependensi linearnya. Nah, kalau untuk deteksi yang tadi, apakah harus menggunakan full covariance matrix di deteksi anomali ini? Sebenarnya bisa pakai diagonal covariance matrix juga bisa menjelaskan sesuatu harusnya gitu. Tapi full covariance matrix itu jadi lebih powerful karena emang itu adalah maximum likelihood estimation-nya gitu. Jadi yang kita melihat kan ini maximum likelihood estimation-nya, terus baru melihat probabilitasnya seperti apa. Ketika kita mengubah ini gitu, memaksa mengubah gitu, kasusnya nanti kalau kalian lihat di machine learning itu ada yang namanya naive Bayes gitu ya, jadi mengasumsikan independensinya gitu, bahwa aslinya kan sebenarnya tadi ini sigma 11, sigma 12, kemudian sigma 21 dan sigma 22. Kan sebenarnya kita memaksa bahwa nilai korelasinya harus sama dengan 0 gitu, supaya nilai ini jadi 0, itu kan sebenarnya korelasinya anggap saja tidak ada korelasinya. Jadi itu asumsi. Jadi rho sama dengan 0 itu adalah asumsi. Asumsinya tidak ada korelasinya, jadi dia tidak berhubungan, maka ini akan jadi 0, ini akan jadi 0. Terus apakah itu lebih bagus untuk mendeteksi anomali? Well, full covariance matrix memang akan lebih bagus karena itu tadi lebih ke fakta bahwa full covariance matrix itu menjelaskan MLI-nya, menjelaskan maximum likelihood estimation-nya. Sementara kalau di sini kita udah nambahin asumsi baru gitu, asumsi bahwa dia tidak ada hubungannya. Jadi memang harusnya tidak lebih bagus. Ya, so kembali lagi ke masalah korelasi tadi, gitu ya. Jadi korelasi itu adalah dua variabel. Korelasi dari dua variabel itu adalah ukuran dependensi linearnya, jadi hubungan linearnya. Kita lihat bahwa di sini hubungannya linear kan, kita bisa gambarin garis lurus gitu ya. Bahwa kalau height-nya naik, weight-nya ikutan naik. Gitu. Jadi hubungan dependensinya linear. Dan dibuat skala nilainya itu antara -1 sampai 1. Kalau kita mau lihat sebetulnya kovariansi XY-nya ini, kovariansi XY-nya ini sebetulnya dia cuma dibagi dengan standar deviasinya. Ini bisa dilihat sebagai kovariansi dari XY dibagi dengan standar deviasi dari X, standar deviasi dari Y. Gitu. Ya intinya, dan ini kan tadi ada elemen kayak standar deviasinya juga kan sebetulnya di dalamnya kalau kita melihat. Dia hanya mengecilkan nilainya sehingga antara -1 sampai 1 saja gitu hubungannya, ya antara X dan Y. Jadi kalau 1 itu hubungannya ada hubungan linear yang sangat kuat, -1 itu hubungan linear yang terbalik gitu ya, yang sangat kuat. Sorry. Ya, gambaran korelasi itu bentuknya kira-kira seperti ini, bahwa kalau misalnya ini dulu ya, kita coba perhatikan yang ini dulu. Yang ini ya. Ini. Ini semua nilai korelasinya 1. Jadi row-nya ini semua 1. Nilai korelasinya. Mau yang ini, yang ini, yang ini, yang ini itu. Jadi perbedaan kemiringannya itu tidak mempengaruhi ke nilai korelasinya, yang cuma dilihat bahwa oh dia hubungannya hampir linear, hampir garis lurus gitu. Bisa dilihat seperti garis lurus aja gitu. Mau lebih miring mau enggak, ya nggak apa-apa, terserah, silakan aja. Tapi dia bisa lihat bahwa ini hubungannya garis lurus gitu. Nah kalau dia hubungan dan naik, sorry ya, dan hubungannya positif gitu. Yang satu naik, yang lain ikutan naik gitu. Jadi kalau dia terbalik gitu, dia arahnya turun gitu ya. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat gitu, ini adalah X1, ini adalah X2-nya. Ya, kalau dia hubungannya turun begini, maka ini yang korelasinya negatif gitu. Tidak peduli kemiringannya gitu. Mau miringnya sedikit, mau miringnya banyak, semua -1. Ya, jadi perbedaannya antara kovariansi dan korelasi. Kalau di kovariansi tadi kan nilainya bisa 40 tadi ada contohnya, ada yang 30 sekian gitu. Nah, di sini kasusnya korelasi nilainya hanya antara -1 sampai 1 dan dia tidak melihat kemiringannya seberapa garisnya ya. Dia cuma melihat ini positif atau negatif. Nah, ketika dia lebih tersebar, nggak cuma garis lurus saja, maka
hubungannya tidak lagi 1 gitu. Jadi bisa 0,8, bisa 0,4 gitu. Atau kalau dia ini bisa kelihatan agak negatif juga, ini 0,4, ini minus 0,8 gitu. Dan kalau dia tidak berhubungan ya 0 kayak gini. Gitu ya. Nah, tapi, tidak hanya seperti ini, tidak hanya bentuk begini begini, atau 0 itu bukan hanya yang bentuknya seperti ini, yang sebarannya seperti ini, tapi yang kelihatannya sebenarnya ada hubungannya atau ada polanya pun korelasinya bisa 0 gitu. Yang kayak ini kan sebenarnya ini kan bisa dilihat ya hubungannya mungkin begini kalau kita gambarin garis gitu, atau, yang ini gitu misalnya hubungan garisnya begini, bisa juga. Atau ini kita bisa melihat seperti ini gitu. Sebenarnya ada hubungannya nggak? Ya ada gitu, tahu nilai X1-nya bisa memberikan informasi tentang nilai X2-nya berapa. Tapi sekali lagi yang perlu digarisbawahi adalah yang digambarkan dalam korelasi itu dependensi yang linear, garisnya lurus. Ya, tadi lurus, lurus, lurus gitu. Ini lurus gitu. Jadi yang dihubungkan linear. Kalau ini kan nggak linear gitu, dia, eee, misalnya ini lebih kayak parabolik gitu misalnya, atau ini, polinomial atau sinusoidal gitu, terserah mau ngelihatnya gimana gitu ya. Atau yang ini misalnya bentuknya lingkaran hubungannya gitu. Atau misalnya datanya seperti ini ada klaster pertama, klaster kedua, klaster ketiga, klaster keempat. Bisa jadi, nggak ada korelasinya, tapi setelah kita bagi, per klaster mungkin nanti lebih kelihatan korelasinya, bisa jadi gitu ya. Eee Intinya seperti itu gitu, atau misalnya di sini kita bagi 2, jadi ini setelah dibagi pecah 2, yang atas ternyata, ada hubungan parabolik, yang bawah juga ada hubungan parabolik, dan ini harus dipecah lagi misalnya, bisa juga. Jadi, visualisasi itu sangat penting gitu, bahwa, nilai korelasi 0 itu tidak menggambarkan sepenuhnya datanya seperti apa, bisa jadi kayak gini, bisa jadi kayak gini, bisa jadi kayak gini. Ya bisa bisa, beda-beda bentuknya. Jadi nilai korelasi itu membantu kita untuk mengetahui dependensi linearnya, tapi visualisasi tetap cara yang terbaik untuk mendiagnosis sebenarnya apa yang terjadi dengan, datanya, ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, masalah yang lain dalam korelasi sebetulnya adalah walaupun ini, kakas yang cukup membantu ya, tapi ada juga yang dikenal sebagai spurious correlations. Jadi, korelasi yang kelihatannya ada padahal sebenarnya nggak ada gitu. Jadi kayak misalnya di sini per capita cheese consumption ini sebenarnya sih, time series ya, jadi 2000, 2001 tahun-tahun gitu. Tapi kita bisa melihat ini juga sebagai, 2 dimensinya saja gitu. Jadi, nilai yang merah berapa, ketika nilai yang hitam berapa gitu. Jadi ini diubah dulu misalnya menjadi seperti ini, terus nanti yang merah adalah ini cheese consumption gitu, yang ini adalah, tangled gitu, ini yang tangled-nya misalnya. Terus kita nanti tinggal gambarin titik-titiknya gimana. Ya anggaplah begini gitu misalnya, dan terus, kira-kira seperti itu dan kita bisa melihat, oh ini ada korelasinya sebenarnya. Ya kalau yang satu naik, yang lain ikutan naik gitu. Gitu, dan ini korelasinya cukup besar, kelihatannya ada hubungannya. Apakah artinya kalau kita bilang, oh ini kan number of people who died by becoming tangled in their bed sheets. Jadi apakah kalau kita mengurangi konsumsi keju, maka orang-orang akan jadi selamat dari terbelit, spray? Kan enggak juga, ya. Jadi kebetulan saja datanya mirip gitu. Jadi korelasi yang perlu digarisbawahi adalah korelasi itu tidak menjelaskan hubungan sebab akibat. Ya, atau kausasi ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya yang terkenal adalah correlation doesn't imply causation. Gitu ya. Ini korelasi itu tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Gitu ya, ini komiknya yang cukup terkenal dari XKCD. I used to think correlation implied causation, terus dia ambil statistics class, now I don't gitu. Sounds like the class help, well maybe. Jadi kalau ini sebenarnya punchline-nya itu yang ini gitu, well, karena dia bilang statistics itu korelasi itu tidak berarti hubungan sebab akibat, ya apakah kelasnya membantu? Ya nggak tahu, bisa iya bisa enggak gitu, karena ada korelasinya tapi belum tentu hubungan sebab akibat. Intinya gitu sih jokes-nya. So itu ya, untuk materi hari ini, tidak begitu banyak, intinya di distribusi Gaussian multivariabel itu bentuk umumnya itu mirip dengan bentuk satu variabelnya, karena ini sebenarnya bentuk generalisasinya yang tadi ya, PDF-nya bahwa F-nya, f of x given, mu dan sigma besar, gitu. Ini adalah akar dari, 2 pi sigma, kemudian ini setengah, ini eksponen dari
minus X minus mu T minus 1 X minus mu. Itu dibagi dengan ini adalah 2. Dan kalau kita lihat ini bentuknya mirip seperti PDF untuk satu variabel. Nah, selain menghitung variansi, kita perlu menghitung kovariansinya. Jadi kalau tadi kovariansi variabel-variabel dan multivariat Gaussian itu adalah kovariansi dari X, atau kita punya dua variabel ya, X sama Y. Ini bisa kita lihat sebagai ekspektasi dari X dikurang dengan mu dari X-nya, kemudian ini adalah Y dikurang dengan mu dari Y-nya. Gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk kovariansinya, nanti tinggal dihitung aja. Ini ganti XX, YY gitu, XY, X. Dan karena kovariansi XY sama dengan YX, maka matriks kovariansi sigma besar itu selalu simetris. Jadi entry yang di luar diagonalnya itu akan selalu simetris. Dari situ kita juga menemukan bahwa ada yang namanya korelasi. Korelasi itu menggambarkan dependensi linear antar variabelnya. Jadi dia tidak menggambarkan hubungan atau kemiringannya berapa gitu kalau kita gambar garis, tapi dia cuma menunjukkan oh ini hubungannya linear, garis lurus. Sehingga kalau dia tidak linear hubungannya, maka bisa jadi dia dianggap korelasinya 0 gitu. Kalau kalian melihat fungsi aja gitu ya, misalnya y sama dengan x kuadrat gitu. Kalau kita mau melihat hubungan antara y dan x kuadrat, sebetulnya nanti kelihatannya kayak nggak ada hubungannya, nggak ada korelasinya. Karena ya nggak, dia tidak linear gitu, dia parabolik hubungannya. Gitu kira-kira ya. Dan yang terakhir yang perlu diingat adalah korelasi itu bukan menyatakan hubungan sebab akibat. Bisa jadi ada sebab akibat, tapi tidak pasti itu hubungan sebab akibat. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. So, dan yang tadi perlu diingat, kita bisa menggunakan si multivariate Gaussian ini juga untuk melihat pola yang tidak terlihat di satu-satu variabelnya saja gitu. Kayak misalnya tadi berat badan dan tinggi badan ketika dikombinasikan, kita bisa melihat orang-orang dengan kecenderungan yang aneh gitu. Jadi misalnya, dia nggak begitu tinggi, tapi ternyata berat badannya melebihi rata-rata gitu, yang jarang-jarang ditemukan gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, so itu aja. Kira-kira ada yang mau ditanya sampai sini? Ada yang masih kurang jelas? Terima kasih. Sampai ketemu di sesi berikutnya.